Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Email Putri Cahyati Official. Nah, tadi sebenarnya udah ngebahas di vlog sebelumnya itu tentang operasi aku yang pertama. Jadi di sini aku mau sedikit sebenarnya berat untuk aku ngomong gitu. Cuman banyak yang menyimpulkan operasi yang kedua ini berhubungan dengan operasi yang pertama. Seperti operasi yang pertama, banyak juga yang nanya, kok sampai 2 kali operasi gitu. Jadi aku mau ceritain bahwa operasi kedua kemarin itu bukanlah operasi yang berhubungan dengan endometriosis. Jadi itu memang penyakit lain yang aku sama keluarga bener-bener shock banget. Keluhan pertama waktu aku endometriosis itu adalah sakit di sebelah kiri, di perut bawah sebelah kiri, dan itu udah aku rasain memang dari 2015-an lah. Memang sering kalau misalnya sebelah kiri sakit, perut kiri, terus si kaki sebelah kiri itu suka panas sampai ke pinggang. Dan memang berasa tuh bukan cuma sekedar aku yang ngerasain rasa panas, tapi memang dipegang juga beda sama si kaki kanan ini. Nah, itu yang bikin aku kenapa selalu ngerasain sakit. Makanya aku ke dokter, ke Objin. Jadi setelah, singkat cerita, aku nggak pernah tahu itu sakit apa. Yang aku rasain hanya sakitnya pegel, dan kalau dipijit itu bener-bener kayak nggak berasa, mau sekencang apapun di sebelah kiri ini nggak berasa gitu. Makanya aku sih dulu pernah ngalamin kecelakaan motor. Aku pikir itu karena kecelakaan motor. Jadi mungkin si saraf kaki itu agak-agak sedikit, kalau misalnya di pesawat nih, di pesawat lama itu kan ngegantung. Nah, itu dia suka pegel kayak gitu. Jadi memang harus diselonjorin terus. Jadi aku pikir itu cuman memang gara-gara kecelakaan motor dulu gitu. Dan nggak ada sangkut pautnya dengan rahim aku. Nah, pas Februari itu aku ngelakuin operasi endometriosis untuk pembersihan endometriosis. Itu cukup menguras waktu, tenaga mental aku juga, dan keuangan juga. Itu betul-betul yang setelah itu tuh kayak, setelah operasi yang pertama itu aku berharap itu yang alhamdulillah, meskipun aku harus ngeluarin ibaratnya uang banyak, dan memang bukan uang yang sedikit, tapi aku insya Allah sehat gitu. Udah kedetek bahwa memang endometriosis, dan sekarang aku udah pulih. Saat itu di Februari itu udah pulih dengan keadaan dan hasil operasi yang alhamdulillah baik gitu kan. Terus udah gitu selang berapa lama, ternyata kalau nggak salah 3 minggu atau sebulan setelah itu aku tuh ngerasain sakit banget lagi. Nah, si sakitnya ini tuh sebenarnya tuh sakit yang sama yang aku rasain sebelum aku operasi. Jadi aku nanya sama dokternya, "Dok, kok ini aku kok masih ini ya, maksudnya tuh masih sakit ya gitu." Kayak yang aku habis operasi. Jadi kalian bisa bayangin, habis operasi hampir 8 jam, terus transfusi lah segala macem, terus ngeluarin biaya yang nggak sedikit. Tapi ternyata aku masih ngerasain sakit lagi di 3 minggu setelah itu. Dikasih obat, ini juga obat anti nyeri juga tetap aja kok sakit gitu. Habis itu ya aku cek lagi ke Objin. Ternyata kata Objin, di USG gitu dia bilang, kok kayak ada benjolan gitu ya katanya. Loh, apa ya, udah denger kok ada benjolan aja tuh udah kayak sesuatu hal yang aku shock. Aduh, ini apa lagi gitu, karena kemarin itu bener-bener yang aku ngedrop banget. Udah pasrah semuanya, udah aku maksimalin semuanya, aku atur waktu, aku atur mental, aku atur keuangan segala macem. Tapi setelah 3 minggu habis operasi, malah kayak ada benjolan katanya. Benjolan, tapi itu nggak bisa kedetek dengan Objin. Akhirnya aku ke radiologi. Di radiologi, aku di sebelah sini aku
kiri bawah, di perut kiri bawah, di USG. Dan saat itu hasilnya memang benar-benar bikin aku shock banget. Aku nggak pernah berpikiran macem-macem ya, cuman maksudnya tuh dengan endometriosis kemarin aja aku nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba ternyata separah itu gitu. Terus akhirnya hasilnya keluar, aku sama Neng itu datang ke dokter, dibacain sama dokter, dan ternyata memang ada apa? Ternyata aku dideteksi bahwa aku ada penyakit yang lebih ganas. Gitu kan. Ternyata setelah di USG itu tumor di perut kiri. Jadi dia kayak apa ya? Itu ngedrop banget sih. Maksudnya kan waktu itu sama Neng juga. Aku nggak bisa nangis, nggak bisa apa-apa, cuman bisa oh gitu dok. Si Neng juga apa, dia langsung kayak gitu. Maksudnya kita udah berpikir ke tumor. Saat itu dokter nggak bilang, belum bisa menjelaskan ini tumor ganas atau tumor apa gitu, karena memang posisinya itu nyelip di belakang kantong kemih. Saat itu aku udah nggak bisa nanya apa-apa sama dokter, udah dengerin dokter pun itu udah nggak masuk gitu. Jadi kayak oh iya dok, cuman diem aja. Terus kayak pulang itu kayak nggak napak gitu, maksudnya udah baru berapa minggu gitu, terus sakit gitu kan. Setelah 3 minggu itu pertama kali yang aku telepon, aku keluar rumah sakit, aku telepon Mona. Yang aku pikirin saat itu adalah, aduh, aku nggak mau mikir apa-apa, kayak pengen jalan-jalan. Karena kalau aku lagi stres, aku jalan-jalan pakai mobil, maksudnya nyetir mobil gitu, jalan-jalan kemana dengerin musik gitu dong. Langsung telepon Mona, Mon, gue kena tumor gitu. Terus si Mona juga kaget gitu, lu kesini ya gitu. Kenapa disuruh kesini? Karena memang Tete ini bukan tipikal orang yang suka nangis di depan orang, apalagi di depan keluarga. Paling nggak mau nangis di depan keluarga. Karena apa? Karena mereka pasti khawatir. Jadi si Neng juga dia udah ngeblank, dia nggak bisa nangis, nggak bisa apa, karena kalau dia nangis otomatis Tete juga nangis. Dia berpikirnya gitu saat itu katanya. Jadi kita udah nelfon Mona, udah mau ketemuan di rumah. Akhirnya di dalam perjalanan kita coba diem di mobil tuh, diem gitu. Cuman aku nangis meledak, tiba-tiba nangis itu saat aku mikirin kemarin aja endometriosis itu butuh waktu 8 jam, udah kayak mau mati rasanya gitu. Terus ini aku ada tumor. Yang aku pikirin tuh gila pertama, aduh, kalau aku udah pikir jauh, namanya kalau udah dikasih tahu tumor pasti pikirannya udah jauh. Ini mau gimana anakku gimana nantinya, pasti udah ke situ. Jadi aku cuma bisa berpikir, ya Allah, aku kemarin nggak bisa ngasih keluarga yang lengkap buat anakku. Sekarang aku dikasih ujian tumor. Aku takutnya nggak bisa, berpikir aku udah jelek aja, aku takut nggak bisa lama bareng Kila, nggak bisa ngurus dia lagi sampai gede. Itu yang bikin, ya Allah, aku sebagai mama tuh kayak udah nggak bisa ngasih itu, nggak bisa nemenin dia, terus nanti dia gimana gitu. Jadi saat itu emang bener-bener kayak nangisnya tuh karena aku mikirin Kila gimana gitu. Itu bener-bener yang akhirnya Neng juga nangis. Neng nangis sampai akhirnya deket rumah. Dan pas banget saat itu aku dapat kabar kalau ternyata aku juga dikasusin di Balikpapan. Jadi
ada tuntutan untuk aku juga di Balikpapan. Jadi kayak rasanya tuh kayak bertubi-tubi banget gitu. Di saat aku tahu kalau aku kena tumor, aku juga baru tahu kalau aku dituntut sama orang dalam kasus yang memang sebenarnya aku juga nggak tahu masalahnya apa gitu loh, maksudnya detailnya seperti apa. Jadi itu yang benar-benar bikin aku drop banget, yang sakit banget. Makanya saat itu ada apa namanya, mungkin kalian juga pernah lihat Teteh live, itu Teteh nangis. Itu karena memang bukan mau memperlihatkan ke kalian kalau Teteh nangis atau apa, cuman seorang Teteh pun ada titik terendah yang memang nggak tahu mau ngapain, mau live cuman mau nangis doang gitu. Habis telepon Mona, telepon Renner terus bilang video call. Jadi pas masuk rumah tuh nggak ngomong sama mama cuma nanya, sakit apa? Nggak ada, nggak apa-apa, nanti aja gitu. Jadi nggak, memang dikip dulu saat itu cuman Neng sama Mona. Nah terus pada tidur, akhirnya aku video call Renner. Terus saya tuh bilang sama Renner, aku dokter tadi bilang kalau aku ada tumor. Itu yang ya apa, itu yang bikin Renner nangis juga. Jadi kita benar-benar, kita video callan tuh yang kita nggak ngomong apa-apa, kita cuma bisa nangis ya. Maksudnya tuh kayak dia juga nggak bisa ngomong apa-apa karena dia tahu kondisinya yang memang, ya Allah, baru juga kemarin 3 minggu lalu operasi besar gitu, baru dapat kabar seperti ini juga. Akhirnya dia datang dan memang dia ngasih support Mona, termasuk habis itu ditelepon Rizda. Cuman itu aja, dan aku memang bilang sama orang-orang jangan dulu kasih tahu orang-orang. Saat itu juga aku masih, kata dokter tumor, tapi karena belum tahu tumornya jinak atau ganas, jadi aku disuruh untuk biopsi. Karena memang itu tempatnya sulit banget, kayak ada di pinggir, kayak deket selangkangan gitu di belakangnya. Jadi aku harus biopsi. Ya udah, saat itu aku ditemenin sama mereka. Aku tuh yang benar-benar dalam keadaan ngedrop banget. Aku cerita sama mereka tuh yang kayak apa ya? Ya kamu bayangin di saat kamu tahu kamu tumor, kasus yang satu aja belum selesai, tambah kasus lagi, belum lagi mikirin soal Kila, yang terpenting tuh Kila gitu loh. Aku udah punya apa juga buat Kila gitu. Jadi kayak semua itu campur aduk gitu saat itu. Makanya aku sampai nangis di depan orang. Aku nggak pernah nangis biasanya. Udah kita ngobrol-ngobrol segala macem, mereka kasih support. Habis itu aku ngelakuin biopsi. Biopsi itu dengan cara memasukkan jarum di sini untuk mengambil sampel supaya ketahuan itu tuh jenis tumor apa. Jadi memang jarum dimasukin itu dibius segala macem, bius lokal. Setelah itu, setelah biopsi, ketahuan lah kalau ternyata aku liposarkoma. Liposarkoma itu jenis kanker ganas yang langka. Jadi pas aku tahu ini tumor ganas, ini kanker kata dokter, dan ini ukurannya sudah besar. Ternyata yang bengkak, yang ternyata kita sangka itu ovarium aku bengkak, ternyata bukan itu. Ternyata si kanker ini yang neken ke ovarium, ke rahim, dan sudah menekan kantong kemih aku karena ukurannya kurang lebih sudah 8x4. Itu orang-orang banyak nanya kenapa sih Teh kok baru ketahuan setelah operasi pertama, kenapa nggak sebelumnya dicek ini.
memang ada kesalahan, tapi aku nggak mau nyalahin. Ini cuman kayak udahlah, Allah memang udah kasih jalan, aku harus operasi 2 kali, harus harus taunya sekarang gitu. Akhirnya ya udah, aku tahu kalau itu liposarkoma dan harus diangkat. Diangkatnya itu dengan cara bedah laparotomi. Laparotomi itu jadi benar-benar di black, dari benar-benar dibuka gitu loh si perut itu gitu. Luka yang kemarin aja tuh masih belum sembuh, luka yang masih berbekas gitu. Jadi ini harus dibelah lagi, jadi kayak bekas sesar tuh, terus dari atas jadi udah kayak gitu, ya vertikal, benar-benar dibuka karena itu memang tempatnya susah katanya gitu. Saat itu yang aku pikirin adalah dulu papa aku pernah ngalamin hal yang sama dan aku nggak mau terlambat untuk melakukan pengobatan. Yang aku pikirin adalah aku harus secepatnya operasi. Aku udah siap dengan konsekuensinya. Yang aku pikirin tuh gimana caranya aku cepat sehat. Pokoknya aku harus cepet ambil karena ternyata si liposarkoma ini tuh cepet banget. Kalau namanya kanker itu kan dia cepet banget untuk tumbuhnya. Nah aku nggak mau biarin itu, aku pengen lawan itu gitu. Jadi aku juga berpikiran, dan termasuk orang-orang yang di sekeliling aku yang sayang sama aku, udah harus cepetnya. Tadinya mau Maret, cuman ternyata pas setelah aku biopsi, aku MRI lagi, dia tuh udah ngegedein lagi gitu loh. Jadi pertumbuhannya agak cepet. Jadi daripada daripada ngejalar kemana-mana, aku tuh udah harus, ya udah bismillah, aku siap deh. Yang aku pikirin saat itu juga, ya ampun perut gue jelek, sempet mikirin gitu, perut gue udah kayak ini banget gitu, ada vertikal, ada horizontal lah, ada bolong-bolong bekas laparoskopi lah, ada bolongan juga bekas masih kayak gitu, dan rasa sakit operasi yang kemarin itu belum sembuh gitu loh. Cuman harapan untuk sembuh itu memang gede banget, karena aku juga sharing sama beberapa teman. Alhamdulillah teman-teman aku tuh nge-support sampai terima kasih Reni, Mbak Nita udah nemenin, udah nganterin, karena memang aku kalah banget. Terus makasih juga buat Tara, istrinya Arif, dia juga nyariin referensi juga untuk dokter aku harus kemana, karena emang saat itu aku bingung, ini liposarkoma ini jenis kanker yang langka tuh, aku harus ke dokter apa gitu loh. Meskipun dokterku yang sebelumnya memang udah bilang harus diangkat, tapi aku nggak mau kejadian seperti operasi yang pertama. Jadi aku pengen bener-bener cari second opinion dulu kemana gitu. Cuman memang sih pada bilang pokoknya jangan terlalu banyak, jangan terlambat, pokoknya harus segera cepet. Dan akhirnya bismillah, saat itu keluarga aku belum tahu. Mama taunya tuh tumor, tapi mama tuh nggak tahu itu ganas apa enggak. Cuman mungkin feeling seorang ibu kalau nutup-nutupin, jadi kayak mama suka nangis mama jadi ngomong ke Neng gitu, ke Mona, mama tahu itu pasti sakitnya tuh ganas ya katanya gitu, cuman nggak mau ngomong sama mama aja gitu, karena kalau aku ngerasa kalau aku ngomong sama mama nanti mama malah kepikiran, malah sakit, malah gimana lagi gitu. Jadi mama juga diem, aku diem, mama diem, jadi sama-sama kayak tuh kita mendem gitu. Yang penting ya udah kita saling support. Terus aku juga yang bener-bener berdoa tuh supaya keangkat, aku bisa sembuh. Aku nggak mau bener-bener telat ngobatin ini semua, aku takut ngejalar gitu. Akhirnya aku pilih di Februari akhir itu, setelah melakukan beberapa
konsul dengan beberapa dokter, sempet juga ada dokter yang bilang begini, ada dokter yang bilang begini. Akhirnya aku kalut dan memang aku sharing sama Tara, istrinya Arif itu. Tara, aku nih kayaknya bingung banget nentuin dokter. Udah gitu caranya mereka operasi juga bingung begini-gini, sampai ya udah untung dia ngasih tahu, ngasih beberapa, maksudnya dia ngasih beberapa masukan, karena kadang-kadang masukan dari orang yang nggak paham juga kan nanti malah salah ke akunya gitu. Dan alhamdulillah kan karena Tara dokter, keluarganya dokter, jadi dia juga ada ini sama teman-temannya. Di tanggal 23 Februari aku ngelakuin operasi besar lagi, laparotomi. Stay with me. It's been a long day. Stay. I know I hurt you bad. I know you're still afraid of me. Stay with me. It's been a long day. Stay. Pintar sholat ya, nanti doain mami ya. Mami udah mau masuk. Di strong. Assalamualaikum. Dadah nak. Ini bilang nenek juga ya. Mami jam 11 mulai operasinya, nanti 3 jam ya. Di strong. Sure that we can make it work. Stay. It's been a long day. Stay. Not the sea, not the sun, not the fire of the ground can make me happy. Not the bluest of the sky, not the moon and all the stars make me happy. Udah masuk. Udah masuk, udah Not your siap voice semua. and not your touch. Doanya. Semoga lancar operasinya, terus juga diberikan kesehatan, semoga Raina juga kembali pulih seperti sedia kala, sehat lagi, bisa dikawal lagi, bisa menunggu kalian semua. Siapa yang? Kita makan roti dulu ya, karena nggak kuat lapar jadi makan roti gitu. Apa lagi? Buat mengganjal. Iya, tuh di sana ada Kak Ren. Loh, Kak Renar lagi makan roti juga. Saat itu banyak yang nanya
banyak yang nanya sakit apa, tapi aku cuma ngekip buat diri aku aja. Kenapa? Maksudnya buat keluarga terdekat aja. Kenapa? Karena aku nih yang pertama, walaupun aku sakit, aku tetap nggak mau direndahin orang. Walaupun aku sakit, tetap aku nggak mau orang itu bisa mikir macem-macem. Aku takut banget karena lagi ada kasus, nanti disangkainnya itu aku memperjuangkan haknya Kila itu untuk bayar pengobatan aku. Aku takut banget ada pemikiran-pemikiran seperti itu, sampai akhirnya enggak, ini sama sekali aku perjuangin memang untuk Kila, untuk aku punya tabungan sendiri gitu. Jadi aku takut banget untuk sharing ke kalian sebenarnya. Cuman ini memang alhamdulillah aku bisa sharing ke kalian karena memang sudah dioperasi dan diangkat kansernya gitu loh. Itu yang aku takutin banget, karena kan dari beberapa pihak ada udah ini mah pasti uangnya dipakai email apa segala macam, ada yang seperti itu gitu. Banyak banget yang berpikiran ke arah sana takutnya gitu. Itu ketakutan aku. Jadi aku diam-diam, pilih diam-diam, dan cuma orang-orang terdekat aku aja yang tahu. Dan ternyata ya bukan dari mulut aku sih, maksudnya tuh kayak Kalisda mungkin dia minta support teman gitu, maksudnya minta doa apa, jadi dia bilang apa segala macam gitu. Guys, Teteh harus masuk ruang ICU. Baru aku diusir dari bawah, nggak boleh nungguin, aku nggak boleh liatin Teteh. Sedih soalnya Teteh kan kemarin juga habis operasi mata aku. Jadi enggak. Jadi estimasi berapa hari Dari ICU 1 sampai 2 hari. di ICU ya? Aku kan harus ketemu sus, aku bilang aku harus ngeliat, biasanya dia ngeliat aku gitu ya kan. Bukan jadi nangis. Jadi ya kita doain aja yang terbaik. Masuk mungkin setelah operasi itu kenapa harus masuk di ICU, karena memang kan habis operasi besar kan, Udah di terus ruangan. juga, buat meminimalis hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi emang harus benar-benar ketat prosedurnya gitu. betul. Jadi kita ikutin aja sih sebenarnya, kita doain aja yang terbaik. Amin. Buat email pokoknya ya semua balik lagi ke email ya. Insya Allah kalau emailnya Kuat harus. kuat, 1 hari juga udah pindah ruang lagi ke sini gitu. Jadi sementara sekarang kita ke ICU dulu. Email kita Operasinya udah lancar tadi tuh, alhamdulillah semuanya lancar. Cuma namanya mami habis operasi besar, jadi mami dimasukin ruang ICU gitu ya. Jangan panik gitu. Nah ini anti itu ada Kamona ke rumah biar mama nggak kaget. Kamona ngambil mobil mau ditaruh di rumah sakit buat barang, buat bed cover, bantal kayak gitu. Karena kan di ruang ICU Teteh nggak bisa dijenguk siapa-siapa. Nanti juga kita by video call. Aku nunggunya di luar. Nih guys, kita sambil nge-vlog nih. Enggak, mami mah nggak ngobrol, cuma mami. Udah kita operasi tanggal 23. Operasi tanggal 23 karena aku ada anemia. Aku juga transfusi 4 kantong. Aku sempet masuk ICU. Di ICU 2 hari itu bener-bener bingung, tapi bingung mau ngapain. Terus ke sebelah kanan juga lihat kan, maksudnya itu bolak-balik, itu kan kebetulan kan gedungnya COVID apa segala macam ya, lo udah kayak ini hidup kayak sendirian. Namanya di ICU itu kan nggak boleh ditengokin gitu kan. Itu bener-bener kayak ngerasa dokter pernah bilang nanti kalau ini diangkat di situ tuh kan si cancer itu kan ada beberapa saraf, katanya saraf ke kaki. Kalau sampai ada yang kepotong, katanya ini terjeleknya kata dokter. Mungkin harus terapi kakinya, takut nggak bisa jalan. Jadi pas aku udah sadar itu kaki aku angkat-angkat dulu, aku cobain gitu. Aku takut banget. Tapi alhamdulillah dokter berhasil mengangkat kansernya yang memang udah gede banget. Setelah itu aku masuk ICU, aku bertahan, sempet aku ngedrop karena tensi aku yang rendah banget. Jadi aku butuh bantuan untuk jantung, untuk tensinya naik juga. Dan memang
Sebenarnya aku nggak ngerasa aku ngedrop, tapi ternyata dari mesin tuh aku ngedrop gitu. Aku sempat ngedrop dan udah panik banget semuanya, udah suruh ngaji yang Jakarta di kampung di Garut semuanya pesantren pada ngaji malam-malam itu, karena aku ngedrop itu sekitar jam 11 apa jam berapa ya, aku nggak tahu ya, maksudnya emang malam gitu. Nah setelah di ICU beberapa hari, aku tuh punya keinginan aku harus cepat sembuh, aku harus cepat bisa gerak, karena kalau semakin kita cepat mobilisasi, semakin kita juga cepat gerakan, karena memang kan dibius total. Jadi ketekuk sedikit aja kalau agak lama tuh sakit banget badan itu, dan benar-benar kayak minum aja itu baru hari keberapa ya. Jadi pelan-pelan gitu saraf-sarafnya mulai ini lagi gitu. Udah habis itu aku pindah ke, dan aku juga di infus tuh kemarin sebelum mau operasi itu ternyata darah aku kental banget. Jadi nggak keluar darah sama sekali meskipun udah di pembuluh darah. Ini udah dicobain semua, ini udah 7 kali, ini udah nggak bisa lagi. Akhirnya memutuskan untuk di sini, di leher. Jadi memang di vena paling besar gitu. Jadi dijahit juga gitu. Hari keempat cek, teteh masih di HCU. Dan kabarnya sih hari ini teteh bakal pindah ke ruang rawat inap. Aku baru banget pesenin kue tiaw karena teteh pengen kue tiaw goreng, tapi ternyata teteh udah dijemput dari atas. Kita mau pindah kamar ya, akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya ini momen dimana aku mau jemput teteh. Kita kan ketemu teteh. Ya. Jadi ini detik-detik nunggu teteh keluar, lagi persiapan, lagi pencopotan semua alat, serah terima obat. Sekarang di jam 14.49 akhirnya pertemuan yang menantikan. Akhirnya ini hari kelima di rumah sakit. Yang pegang tangan teteh. Kemarin teteh di ICU. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kansernya juga udah diambil. Support dan memang aku agak ngedrop kadang-kadang kalau lagi mikirin aduh gimana kalau ini muncul lagi apa segala macam. Cuman ternyata ini tuh ngaruh banget pikiran, makanya sekarang tuh dijaga pola makannya, dijaga sebisa mungkin bisa olahraga. Dan kebetulan juga aku nggak tahu kenapa aku ternyata setelah keluar dari rumah sakit aku ngedrop turun 4 kilo. Itu nggak tahu, pada pola makannya udah bagus banget. Cuman bismillah aja, yang penting semuanya udah lancar. Hasilnya kemarin, hasil dari operasi itu alhamdulillah si kankernya udah keangkat semua. Dan tapi aku tetap harus konsultasi apakah aku harus kemo selanjutnya atau enggak. Ini baru mau ketemu dokter lagi untuk kejelasan itu gitu loh. Apakah aku memang harus kemo atau enggak gitu, supaya ini nggak tumbuh lagi gitu. Buat kalian semua yang memang senasib dengan aku cancer, kita saling support, kita saling mendoakan. Kalau dibikin happy, ya mungkin semuanya ya
itu semua tergantung dengan rasa syukur kita. Ngedrop ada pasti, cuman emang bener kita harus ngelakuin yang bikin kita bahagia. Kita harus semangat, kita harus bisa. Gue yakin gue kuat, gue yakin gue mampu ngelewatin ini, gue yakin gue sembuh, dan gue yakin gue panjang umur akan bisa bahagiain semuanya termasuk diri gue sendiri. Itu yang selalu ada di dalam hati teteh. Dan kenapa teteh langsung kerja, bukan karena apa-apa, cuman karena supaya teteh nggak mikirin itu. Jadi ketika teteh kerja, meskipun kerja tapi tetap kita nggak porsir ya, teteh tetap ini untuk diri teteh sendiri, supaya beralih di sini tuh bukan mikirin penyakit aja. Itu yang bikin teteh tetap semangat. Pikirinnya kerjaan di ICU aja masih pikirin tuh, aduh nanti bahan aku gimana ya, karena itu saking teteh nggak mau mikirin sakit ini gitu loh. Karena semakin stres, kanker akan semakin cepat tumbuhnya. Jadi kita sama-sama berdoa, sama-sama berpegangan tangan, bismillah, insya Allah. Mohon doanya kanker itu nggak akan tumbuh lagi dan udah hilang. Allah mengangkat semua penyakitnya, Allah mengangkat semua penyakit teteh tanpa meninggalkan rasa sakit lagi, tanpa meninggalkan sakit lagi. Teteh minta doanya buat kalian dan support untuk kalian. Mungkin yang teteh bisa sharingin baru sampai sini. Untuk kemo dan apa segala macam teteh belum ketemu dokter lagi, tapi mudah-mudahan banget itu nggak perlu, nggak tahu gimana caranya, itu kan mujizat Allah. Cuman teteh tuh berpikir udahlah, mudah-mudahan teteh nggak perlu gitu. Tapi nanti akan teteh sharing lagi ke kalian. Terima kasih untuk selalu support, terima kasih untuk teman-teman yang selalu ada di sekeliling aku, yang selalu nggak Mel, lu harus kuat, lu harus sembuh, selalu kayak gitu. Lu lihat Kila, lu lihat nyokap segala macam. Terima kasih, insya Allah teteh kuat. Mohon maaf kalau waktu kemarin teteh sempat nangis pas live, mungkin itu salah satu cara tiba-tiba mungkin ngedrop, nggak tahu mau ngapain ya, memang seperti itu. Tapi terima kasih untuk kalian yang selalu ada buat teteh, dan teteh minta doanya supaya teteh sehat sekeluarga. Oke. Terima kasih. Ceritanya memang berat, tapi di sini teteh mau menekankan ini sebagai motivasi untuk kalian, terutama kalian yang mempunyai terutama untuk kalian yang cancer. Yuk kita berjuang sama-sama. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan yuk kita berbagi motivasi ke teman-teman kalian. Ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, ambil semangat yang teteh kasih untuk kalian. Semoga kalian yang lebih sehat bisa melakukan hal yang lebih baik. Dan sekarang di saat ini memang kondisi teteh seperti ini, tapi insya Allah teteh akan selalu pengen melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.